Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Flovaina Azra. Nah, di sini aku bakalan jelasin ke kalian tentang materi sosiologi pada bab masyarakat dan struktur sosial. Nah, sebelum ke materi nih, aku bakalan tanya dulu ke kalian, apa sih pengertian masyarakat? Apa sih pengertian struktur sosial itu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, kita bakal bahas nih. Pada sesi ini kita akan membahas materi tentang masyarakat dan struktur sosial. Nah, kita awal dulu ya, urut ya dari pengertian masyarakat. Apa sih pengertian masyarakat itu? Nah, masyarakat itu adalah sekumpulan orang, sekumpulan manusia yang hidup atau tinggal di satu tempat. Nah, contohnya kita ada di rumah, kita tinggal bersama keluarga kita, itu masyarakat. Kita tinggal dengan teman-teman kita satu komplek, itu juga masyarakat. Nah, yang kedua di sekolah kita sama guru-guru kita, sama teman-teman kita, itu juga termasuk masyarakat. Mereka itu saling berhubungan dan saling berinteraksi. Nah, pengertian yang kedua dari struktur sosial. Ada yang tahu struktur sosial itu apa? Hampir mirip sebenarnya dengan masyarakat. Namun struktur sosial itu lebih ke aturannya. Struktur sosial ini lebih ke tatanannya ya. Ketatanan dari sebuah masyarakat itu. Contohnya di sekolah. Di sekolah itu ada guru, ada murid, ada kepala sekolah. Nah, itu adalah struktur sosialnya, ada tatanannya. Dari yang paling atas ada kepala sekolah, dilanjut ada guru, dilanjut ada murid. Nah, bagian-bagian penting dalam struktur sosial itu ada apa aja? Yang pertama itu ada norma. Norma itu ada aturan, teman-teman. Coba gimana bayangin kalau kalian di sekolah, di kelas ataupun di rumah nggak ada aturan, gimana? Mesti kalian seenaknya kan. Kalian bakalan pulang malam, kalian bakal seenaknya sama orang tua. Kalian kalau misalnya di kelas, kalian bakalan apa? Telat datang ke sekolah. Nah, itu kalau kita tidak ada aturan. Nah, terus yang kedua setelah aturan tadi ada kelompok sosial. Kelompok sosial itu contohnya ya, misalnya kita di kelas, guru kita membagi kelompok. Per kelompok ada berapa? 5-6 orang. Itu namanya kelompok sosial. Dalam 6 orang itu yang disebut dengan kelompok sosial. Yang ketiga ada tingkatan sosial. Tingkatan sosial tadi sudah saya jelaskan, sudah Ibu jelaskan di yang awal tadi, bahwa tingkatan itu ada, contohnya di dalam sekolah mesti ada guru, kepala sekolah, murid. Tingkatan paling tinggi apa? Kepala sekolah, dilanjutkan dengan guru, dilanjutkan dengan muridnya. Nah, bukan hanya di sekolah aja ya, ada di rumah atau di daerah masyarakat rumah kita, itu mesti ada apa? Kepala keluarga, ayah, selanjutnya ada ibu, selanjutnya ada anaknya. Kalau di lingkungan besarnya, di desanya itu ada ketua RT, ada kepala desa juga, ada ketua RW, kayak gitu ya. Berarti itu namanya adalah tingkatan sosialnya. Selain itu saya juga akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat dari tatanan sosial tadi, manfaat dari struktur sosial tadi. Ada yang tahu nggak? Biar apa sih adanya struktur sosial tadi? Biar apa sih adanya bagian-bagian, adanya kelompok-kelompok sosial itu biar apa? Nah, yang pertama itu biar rapi, biar disiplin, biar tertib ya semuanya. Kalau misalnya kita nggak ada aturan, nggak ada norma, nggak ada tatanan sosial, semuanya dianggap sama, itu mesti seenaknya, mesti sae ya, namanya orang hidup mesti pengennya seenaknya. Makanya terbitlah aturan itu ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Contohnya di sekolah, kalau kalian udah distrukturin aturan-aturan sama guru, itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.